Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan semua sehingga kita dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik. Gitu. Sebelum saya masuk ke dalam sebuah materi, nanti saya akan melakukan absensi dulu ya. Apakah hari ini berangkat semua? Berangkat semua, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Berarti ini tidak ada yang izin ya? Sudah benar ya? Iya. Sebelum saya memulainya pembelajaran, di sini nanti saya akan menayangkan sebuah video. Bentar ya, nanti saya tayangkan. Saya stop dulu. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Oh, enggak kedengaran, Dok? Iya. Oh, enggak kedengaran? Iya, Bu. Oh, kalau gitu coba saya kirim linknya ya. Ya, Bu. Coba saya kirim linknya. Sudah terkirim linknya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan diperhatikan. Sudah ya? Sudah. Oh ya. Kalau sudah, ya. Maaf ya, berarti ada gangguan audio anak-anakku. Gimana? Tadi tapi linknya sudah dilihat ya di link ya. Ya, Bu. Gimana, Bu? Sudah dilihat di link tapi yang sudah saya kirim. Ya, tadi. Ya, sudah, Oh Ibu. iya. Baru dilihat ini, Bu. Oh iya. Sudah, Bu. Masih proses, Ibu, melihat. Maaf tadi ada gangguan audio. Sudah ya, kalau sudah, apakah kalian sering melihat bahan buangan atau sisa buangan? Sering, Bu. Kira-kira dari manakah sumber bahan buangan atau sisa buangan tersebut? Dari pabrik. Dari pabrik. Oh iya. Dari rumah tangga. Oh iya, betul, Pak Taslim. Apakah kalian bisa memberikan satu contoh dari bahan buangan tersebut? Ya Pak, Bu Isni? Dari rumah tangga, Bu. Ya, contohnya apa? Kita sayuran, terus air bekas cucian beras, air bekas cucian baju, air bekas mandi. Ya, kalau Pak Taslim bisa menyebutkan
Ada ini udah plastik, botol, terus ada kain-kain, dan masih banyak lagi, Bu. Oh iya, ya, oke. Berarti di sini nanti saya akan menjelaskan tentang limbah dan jenis limbah. Untuk lebih memahaminya, saya akan menayangkan akan nge-share ya, akan nge-share PPT. Nah. Ya, apakah sudah terlihat semuanya anak-anakku? Lihat Ibu. Oh iya. Sudah Bu. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang limbah dan jenis. Jadi setelah kalian tadi melihat tayangan bahwa di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali limbah dan berbagai jenisnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kalian harus mengerti tentang bagaimana definisi dari polusi dan limbah itu. Kemudian bagaimana mengaitkan hubungan antara polusi dengan limbah secara tepat. Selanjutnya adalah kalian harus dapat menganalisis karakteristik sifat limbah, biologis dan kimia dari berbagai jenis limbah. Kemudian setelah itu kalian harus dapat memilih jenis limbah berdasarkan sifat biologis dan kimianya dengan tepat. Nah, ini peta konsepnya seperti ini. Jadi limbah itu ada berdasarkan karakteristik sifat dan biologis dan kimianya. Kalau berdasarkan sifatnya, limbah itu ada limbah organik, ada limbah anorganik. Kemudian untuk limbah berdasarkan karakteristik biologis dan kimianya, ada limbah gerbik, ada limbah rebus, dan as, serta limbah P3. Adapun keterkaitan antara limbah dengan polusi, di sini sangat berkaitan sekali, di mana limbah itu dihasilkan dari kegiatan manusia. Adanya kegiatan manusia menghasilkan limbah. Apabila limbah itu melebihi jumlah normalnya, maka limbah akan menjadi sebuah polutan. Nah, polutan itu apa? Polutan itu zat yang menyebabkan pencemaran, sehingga menyebabkan polusi. Nah, disinilah nanti akan terjadi pencemaran, baik di udara, air, maupun tanah. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kalian nanti saya bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan kalian mengelompok. Di rumah ya ini sudah punya kelompok belum kalian? Kelompok belajar? Belum Ibu. Oh, belum. Saya bagi ya, saya bagi dulu kelompoknya. Untuk kelompok 1, Hidayanti, Romarisa, dan Lili. Kemudian kelompok 2, Taslim, Eka, Isni. Kelompok 3, Vira, Puji, Sri Mulyani, dan Dian. Nah, silakan kalian mengelompok dan saya bagikan LKPD-nya. Sudah, Bu. Sudah dilihat LKPD-nya, dicermati. Apa dari isi LKPD itu sesuai dengan petunjuknya yang harus kalian lakukan? Bu Isni? Isni? Ya, Bu. Iya. Di LKPD kalian harus mengerjakan apa? Di situ Diskusi ya. Melakukan diskusi. Iya, ya. diskusi Ya. Jadi tentang diskusi limbah dengan kelompok tentang polusi. ya. Nah, kemudian nanti setelah diskusi mendiskusikan tentang pengertian limbah dan polusi, kemudian kalian nanti harus bisa menyimpulkan bagaimana keterkaitan antara limbah dengan polusi. Nah,
Setelah itu kalian diskusikan juga untuk menganalisis jenis-jenis limbah berdasarkan karakteristik biologis dan kimianya. Silakan dimulai diskusinya. Saya kasih waktu 35 menit. Sudah, dari ketiga kelompok ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 2 siap. Oh iya. Coba kelompok 2 dipresentasikan. Diwakili oleh siapa? Pak Selim, Saya Bu. aja, Bu. Ya. Coba lihat LKPD-nya, Bu. Oh iya, saya share ya. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Jadi kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan limbah, ya. Setelah tadi mencermati tayangan video yang sudah diputarkan terkait dengan limbah di sini, apa namanya? Nah, ini ya, limbah ya. Jadi bisa didefinisikan terkait dengan limbah. Limbah itu adalah hasil buangan, Bu. Hasil buangan dari pabrik ataupun rumah tangga yang kehadirannya itu tidak diinginkan. Kenapa tidak diinginkan? Karena tidak bermanfaat, ya. Itu kemudian bisa turun lagi, Bu. Iya, sebentar ya. Nah. Ya, turunkan. Jadi limbah ini merupakan salah satu penyebab polusi, Bu. Jadi polusi itu bisa didefinisikan yaitu adalah dimasukkannya makhluk hidup atau sejenisnya yang dapat mengurangi, ya, dapat mengurangi daripada kualitas lingkungan. Dan bisa turun ke bawah lagi, Bu. Ya. Terus Definisi polusinya? tadi definisi polusi, ya, polusi tadi itu merupakan ini, Bu, ya, dimasukkannya makhluk hidup zat yang bisa menurunkan daripada kualitas lingkungan, yang mana polusi itu kan dibagi menjadi 4 ya, Bu, ya. Ada polusi udara, kemudian ada polusi tanah, kemudian ada polusi suara dan polusi air, Bu. Kemudian apalagi di sini Keterkaitan antara limbah dengan polusi bagaimana? iya, jadi limbah ini merupakan penyebab dari polusi. Saya contohkan ada limbah pabrik ya, Bu, bisa berupa cairan atau bisa berupa kain atau sejenisnya yang tentunya kalau itu dibuang di area sungai ataupun di area tanah bisa menyebabkan terjadinya polusi. Kenapa polusi? Karena bisa menurunkan daripada kualitas lingkungan. Saya contohkan kalau dibuang di tanah, berarti tanahnya nggak subur. Kalau dibuang di sungai, berarti nanti ikan-ikannya pada mati, sehingga menjadi tidak layak dikonsumsi. Kemudian di sini kegiatan 2. Oke. Ya, terus lanjut ke bawah terus, Bu. Ke bawah. Ya, tadi sudah ya. Sudah.
Karena menentukan jenis limbahnya. Iya, jadi untuk limbah itu sendiri dapat didefinisikan menjadi 3, ada limbah padat, limbah cair, sama B3, Bu. Dari diskusi ini ada limbah padat, diantaranya ada botol plastik, sisi ikan, batok kelapa, botol kaca, dan seterusnya. Kemudian ada limbah cair, berarti yang berasal dari apa namanya ini, bisa dari limbah rumah tangga ataupun pabrik ya Bu ya. Kemudian limbah B3 untuk pengelompokan yang lain bisa juga dari limbah organik dan limbah anorganik Bu ya. Jadi kalau limbah organik itu bisa diuraikan oleh mikroorganisme yang tentunya berasal dari makhluk hidup. Kemudian kalau yang limbah anorganik berarti apa namanya yang nggak bisa diuraikan dan bukan berasal dari makhluk hidup. Iya. Mungkin ada yang bisa menanggapi dari teman-temannya, mungkin dari Uci Astuti bisa menanggapi dari apa yang sudah disampaikan hasil diskusinya oleh kelompoknya Taslim. Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Eka Bintara bisa menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Taslim? Atau Ismi Yuwanita mungkin Ya, bisa Bu. menambahkan Saya sama atau Taslim itu satu kelompok, Bu. oh iya. Maaf Bu Nur, Sama tadi Dari saya iya. izin ke WC ke belakang. Oh iya. Mendengar tadi. Oh iya. Bisa menanggapi dari apa yang sudah disampaikan dari hasil kelompoknya Taslim tentang terutama tentang keterkaitan antara limbah dengan polusi. Tadi Eka Bintara mendengarkan enggak apa yang Mendengarkan, Bu. Oh iya. Bisa menambahkan atau menanggapi. Cuman nggak sepenuhnya seperti itu mendengarkannya karena tadi izin. Dari penjelasan dari tanggapan kelompoknya Pak Taslim itu limbah yang tadi disampaikan. Jadi saya tidak ada tambahan karena sudah bagus, Bu. Oh iya. Iya, dikit menambahkan, Bu. Oh iya, Sri Mulyani, silakan. Iya, kalau dari Pak Taslim benar tadi kalau limbah itu ada 2 macam, yaitu limbah anorganik sama limbah organik. Kalau limbah organik kan masih bisa didaur ulang dan lain sebagainya, Iya. berarti itu yang bermanfaat. Terus kalau limbah yang anorganik itu apa namanya? Oh ya, kayak jenis plastik bisa didaur ulang. Kalau yang organik itu bisa dilakukan oleh dekomposer ya, Bu. Terus kalau ini limbah kan itu kan aslinya ada 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas ya, Bu. Iya, betul. Nah, terus bedanya dengan polusi itu kan kayaknya itu hanya ini apa namanya, gas dan ini apa ya, debu ya gitu, Bu. Oh iya. Bagaimana, Bu? Benar Mungkin nggak, Bu? menanggapi, Iya, menanggapi. itu mau menanggapi, Taslim mau menanggapi. Iya, jadi Sri Mulyani itu ya terkait dengan tadi polusi sama limbah kan tadi sudah saya jelaskan bahwa limbah itu merupakan penyebab dari polusi. Seperti itu, Bu. Jadi polusi itu tidak hanya udara saja, ada air, tanah, ya. Kemudian ada juga suara itu juga termasuk polusi. Yang pada intinya di situ kan menurunkan kualitas lingkungan. Terima kasih. Iya. Itu Bu Sri Mulyani sudah benar apa yang dikatakan oleh Taslim tadi bahwa memang limbah itu merupakan sebagai penyebab gitu ya. Makanya kalau kita artikan itu polusi itu dimasukkannya atau masukkannya zat makhluk hidup ke dalam suatu lingkungan sehingga
lingkungan menurun kualitasnya. Gitu. Nah, limbah itu akan menjadi suatu polutan atau penyebab polusi itu bila melebihi jumlah normalnya. Nah, artinya kalau melebihi baku mutu lingkungannya atau jumlah normalnya, ya maka limbah itu disebut sebagai polutan atau yang menyebabkan polusi. Gitu. Nah, kemudian jenis limbah itu kan ada tadi sudah saya jelaskan tadi bahwa limbah itu secara sifatnya memang ada limbah organik, ada anorganik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Sri Mulyani tadi, sudah benar bahwa limbah anorganik itu adalah limbah yang tidak mudah terurai. Misalnya tadi yang di LKPD itu contohnya botol plastik, kemudian sisik ikan, itu ya. Kemudian di situ ada botol kaca. Nah, kemudian ada limbah itu yang jenisnya organik, di mana limbah ini mudah terurai. Nah, karena sifatnya memang cepat membusuk, misalnya sisa sayuran yang layu. Tuh. Nah, kemudian tapi di sini ada pembagian limbah itu sebenarnya banyak sekali, gitu ya. Berdasarkan senyawanya juga bisa kita kelompokkan berdasarkan sifatnya, kemudian berdasarkan biologisnya juga bisa kita kelompokkan ke dalam limbah ada gerbik, kemudian ada as, kemudian ada limbah P3, kemudian ada limbah satunya limbah refus gitu. Ya, itu untuk kesimpulan dari diskusinya Pak Taslim tadi. Nah, untuk yang lainnya bisa presentasi ke depan ya untuk kelompok 2. Pak Taslim tadi kelompok berapa? 2. Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Ibu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Yang pertama mengenai pengertian dari limbah. Limbah itu adalah hasil dari aktivitas makhluk hidup. Ya. Kemudian yang selanjutnya bisa menyebabkan polusi jika kadarnya itu melebihi ketentuan atau kadar baku mutu lingkungan istilahnya. Kemudian berikutnya jenis-jenis limbah itu ada berdasarkan senyawa, wujud, dan sumber. Kalau yang senyawa itu ada organik, anorganik, dan B3. Kalau yang wujud itu padat, cair, gas. Selanjutnya kalau yang sumber dari pertanian, industri, perikanan, peternakan, kemudian ada limbah medis. Itu Bu, hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Untuk keterkaitan polusi dengan limbahnya bagaimana? Tadi sudah, ya Bu, jadi limbah itu bisa menyebabkan polusi jika kadarnya itu melebihi kadar baku mutu lingkungan. Ya, ya, terima kasih untuk Hidayati. Kita beri aplaus. Kemudian selanjutnya presentasi dari kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 silakan. Kelompok 3 silakan. 3, baik Ibu, saya akan mempresentasikan terkait dengan limbah dan polusi ya Ibu. Limbah itu merupakan bagian dari polutan, di mana polutan itu bisa menyebabkan polusi ya. Jadi polusi juga merupakan akibat dari adanya polutan. Jadi apabila polutan itu semakin banyak ada di sekitar kita, semakin tinggi peluangnya terjadi polusi. Terus di sini juga ada jenis-jenis limbah. Jadi limbahnya itu ada limbah organik, limbah anorganik. Ini di sini di LKPD-nya itu ada limbah padat, limbah
Saya nggak ada ya, limbah apa itu? B3, baterai bekas itu termasuk ya. Kalau limbah organiknya itu sisa-sisa sayuran atau kelapa, kulit buah itu termasuk. Terus limbah anorganiknya ada botol kaca, botol plastik. Limbah B3-nya tadi ada baterai bekas, ada bekas alat medis. Itu Bu, sekian yang bisa saya sampaikan Ibu. Terima kasih kepada kelompok 3. Maaf Ibu, izin ke Ya. toilet. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih atas presentasinya, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 dan 3. Dari hasil diskusi ketiga kelompok tadi, di sini saya akan menyimpulkan bahwa limbah dengan polusi itu sebenarnya kalau dibilang ada kemiripan, memang ada kesamaan, tapi di sini ada perbedaan juga, gitu. Karena limbah itu merupakan bagian dari polutan. Nah, artinya limbah itu bisa menjadi suatu polutan, tapi di sini ada suatu syarat. Gitu. Jadi limbah menjadi suatu polutan itu apabila jumlahnya melebihi jumlah normalnya. Yang kedua, limbah itu akan menjadi polutan atau yang menyebabkan pencemaran jika berada pada tempat yang tidak semestinya. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa limbah itu akan menjadi suatu polutan apabila berada pada waktu yang tidak tepat. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa limbah itu ada keterkaitan antara dengan polusi. Oke. Di mana limbah itu apabila melebihi jumlah normalnya, melebihi berada pada tempat yang tidak tepat, kemudian berada pada waktu yang tidak tepat juga, maka limbah itu akan menjadi polutan atau yang menyebabkan terjadinya polusi. Nah, untuk jenis limbah itu sendiri, ya sebenarnya dalam pembagiannya itu banyak sekali, bisa dikelompokkan dalam berdasarkan senyawanya, bisa dikelompokkan ke dalam wujudnya, bisa juga dikelompokkan ke dalam sumbernya, yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi yang diwakili oleh Hidayanti. Nah, jadi kalau kita mengelompokkan limbah itu bisa dilihat dari berbagai pengelompokan gitu. Ada yang tadi berdasarkan senyawanya, ada yang berdasarkan sumbernya, ada yang berdasarkan wujudnya. Lah berdasarkan senyawanya itu ada limbah organik, ada limbah anorganik. Kalau berdasarkan sumbernya, ada limbah itu bersumber dari pertanian, ada yang bersumber dari peternakan, ada yang bersumber dari industri, ada yang bersumber dari rumah tangga, seperti yang dicontohkan oleh Ismi tadi. Kemudian kalau berdasarkan wujudnya, ada limbah padat, ada limbah cair, ada limbah gas. Kemudian kalau kita mengarah kepada limbah padat khususnya, limbah padat itu dikelompokkan menjadi 2. Gitu. Jadi limbah padat itu ada yang berdasarkan sifatnya. Nah, itu berdasarkan sifatnya itu ada 2, ada limbah organik dan anorganik. Itu kalau kita mengelompokkan penekanan pada kelompok limbah padat. Kemudian limbah padat itu dikelompokkan berdasarkan sifat biologis dan kimianya. Nah, kalau berdasarkan sifat biologis dan kimianya itu ada gerbik. Kalau gerbik itu berarti limbah padat yang tidak mudah terurai. Itu. Kemudian kalau dibagi dalam berdasarkan senyawanya tadi masuk limbah gerbik itu masuk ke dalam limbah organik gitu. Ya, limbah organik.
Kemudian kalau refus, itu ya, dalam limbah padat itu ada pembagian berdasarkan biologis dan fisiknya, itu kimianya itu ada limbah refus. Limbah refus itu limbah yang tidak mudah terurai. Berarti kalau berdasarkan senyawanya, limbah itu masuk ke dalam kelompok limbah anorganik. Itu. Tapi kalau dalam pembagian limbah padat masuknya refus. Kemudian ada limbah as. Limbah as itu debu. Nah, partikel bukan hanya dari debu, misalnya dari kendaraan bermotor atau pabrik yang terdispersi dengan udara, lah itu namanya as. Kemudian ada limbah P3. Itu kalau penekanan pada pembagian limbah padat secara khusus. Tuh. Sehingga disimpulkan bahwa limbah itu berdasarkan senyawanya tadi ada limbah organik, anorganik. Kalau berdasarkan wujudnya ada limbah cair, limbah gas, dan limbah padat. Kalau berdasarkan sumbernya ada limbah pertanian, ada limbah rumah tangga, limbah industri, limbah peternakan, atau limbah bisa juga limbah rumah sakit. Kemudian berdasarkan pada sifat biologis dan kimianya ada limbah gerbik, refus, as, dan B3. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang saya simpulkan dari ketiga hasil diskusi tadi itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari yang saya simpulkan tadi. Ada pertanyaan? Mungkin Puji mau bertanya, Puji. Apakah kalian sudah paham semua tadi apa yang sudah saya simpulkan? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah, saya akan lakukan refleksi. Oke. Nah, apakah saya coba tanya pada Romarisa. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi Romarisa? Ke-unmute Romarisa. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan sekali, Bu. Jadi kita Mengapa tahu ya? Macam-macam limbah, terus bagaimana kita menyikapi limbah tersebut, Ibu. Ya. Apakah ada yang belum dipahami pada materi limbah? Kurang lebih sudah, Bu. Oh ya, terima kasih, luar biasa ya. Alhamdulillah kalian sudah insya Allah sudah memahami semua apa yang sudah saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana dampak dari adanya limbah yang tadi bisa menyebabkan pencemaran di lingkungan. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan dipimpin berdoa oleh Isni. Coba Ya, Isni Bu. dipimpin berdoa. Ya, mari teman-teman kita untuk menghadiri pelajaran pagi hari ini kita doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.